Di sini saya akan menjelaskan otonomi kamera atau bagian-bagian kamera dari DSLR dan mirrorless. Menurut saya, kamera DSLR dan mirrorless memiliki fitur yang hampir sama. Jadi nggak usah bingung ya. Di sini langsung saja ke nomor 1. Ya, yang pertama adalah viewfinder. Viewfinder adalah jendela bidik tempat pemotret membidik objek, melihat peraturan fokus dan mengatur sinkron. Yang kedua adalah cermin, alat pembelok cahaya. Dalam keadaan biasa, cermin akan membelokkan cahaya yang lewat dari lensa agar dapat terlihat pada viewfinder. Dalam keadaan memotret, shutter ditekan, cermin akan otomatis mengangkat ke atas, membentuk posisi mendatar dan akan kembali pada posisi semula pada saat shutter dilepas. Yang ketiga adalah lensa. Lensa merupakan susunan beberapa jenis dan bentuk kaca bening tembus pandang yang menghasilkan sebuah panjang bakar tertentu, focal length. Yang pada titik bakar inilah bayangan benda akan terbentuk pada gambar. Lensa berfungsi untuk meneruskan cahaya yang dilihat subjek dan menghasilkan subjek terbalik, atas bawah. Yang keempat adalah diafragma. Banyaknya cahaya yang masuk ke dalam film diatur oleh diafragma. Diafragma sendiri merupakan bagian dari kamera. Semakin besar angka dari diafragma, semakin kecil bukaan diafragma, yang artinya semakin sedikit cahaya yang masuk. Semakin kecil angka dari diafragma, semakin besar bukaan diafragma, artinya semakin banyak cahaya yang masuk. Besaran diafragma dinyatakan dalam simbol F. Yang kelima adalah rana atau shutter. Rana terdiri dari lembaran logam tipis yang dapat membuka dan menutup secara progresif. Ketika kita mengambil gambar, rana membuka selama jangka waktu tertentu. Rana dapat diatur dalam berbagai kecepatan. Untuk menentukan seberapa lama film expose, kecepatan rana dapat menutup atau membuka, dikenal dengan shutter speed, atau biasa disebut dengan speed dengan simbol S. Pilihan namanya waktu terbuka rana biasanya telah ditentukan pada pengaturan kecepatan dalam kamera. Yang keenam adalah reflective light meter. Dipakai untuk menentukan bukaan pada diafragma dan lamanya rana harus membuka atau menutup. Biasanya dilambangkan dengan min. Apabila keadaan kurang cahaya atau biasa disebut dengan yunder, disebut dengan plus. Untuk keadaan terlalu banyak cahaya atau biasa disebut dengan over, ditandakan dengan huruf O. Untuk keadaan cahaya yang pas atau biasa disebut dengan normal atau sinkron. Pada beberapa kamera light meter, sebuah kamera berbentuk seperti jarum yang dapat bergerak naik turun sesuai dengan kondisi cahaya yang masuk. Pada beberapa kamera lainnya, light meternya akan berbentuk lampu yang akan menyala di tanda min atau plus dan O sesuai dengan kondisi cahaya yang masuk. Yang ketujuh adalah film atau palet film. Cahaya atau benda yang diterima oleh lensa akan diteruskan ke film dengan membentuk bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Untuk memperoleh gambar foto yang jelas dan tajam, kamera perlu difokuskan. Pemfokusan ini dilakukan dengan cara mengubah kedudukan lensa terhadap benda sesuai dengan jarak benda yang akan difoto. Pelat film berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan aslinya, tembus cahaya. Yang kedelapan adalah lensa cembung. Lensa ini terletak di bagian depan kamera. Lensa positif berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Pengaturan ini dilakukan dengan cara menggerakkan susunan lensa positif menjauhi atau mendekati film. Fungsi lensa ini sama dengan fungsi lensa mata, yaitu membiarkan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik dan diperkecil.